Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Alfauzan dengan stambuk S1E1210002, Fakultas Teknik, jurusan Teknik Informatika, Universitas Haluoleo. Pada kesempatan kali ini, saya akan meringkas materi sistem operasi yang berkaitan dengan tugas MIT. Baik, yang pertama yang akan saya bahas yaitu sistem operasi. Apa itu sistem operasi? Sistem operasi adalah sebuah program yang bertindak sebagai perantara antara pengguna komputer dan perangkat keras komputer, yang fungsinya menjalankan program pengguna serta menyelesaikan masalah pengguna lebih mudah, mengontrol fungsi dari hardware, atau dengan kata lain, mengatur kinerja perangkat. Selain itu, sistem komputer dapat dibagi menjadi 4 komponen utama, yaitu hardware yang fungsinya menyediakan sumber daya komputasi dasar, berupa CPU, memori, input-output device. Kemudian operating system yang fungsinya mengontrol dan mengkoordinasikan penggunaan perangkat keras di antara berbagai aplikasi dan pengguna. Dan yang ketiga, application programs yang fungsinya menentukan cara di mana sumber daya sistem digunakan untuk memecahkan masalah komputasi pengguna berupa word processor, compiler, web browser, database system, atau video game. Kemudian yang terakhir yaitu user, seperti pengguna, mesin, dan komputer lain. Semua komponen tersebut saling bekerja. Intinya, dalam sistem operasi, terjadi interaksi baik pengguna, mesin, maupun perangkat lain. Kemudian, sistem operasi telah berkembang selama lebih dari 40 tahun dengan dua tujuan utama. Yang pertama, sistem operasi mencoba mengatur aktivitas-aktivitas komputasi untuk memastikan pendayagunaan yang baik dari sistem komputasi tersebut. Kedua, menyediakan lingkungan yang nyaman untuk pengembangan dan jalankan dari program. Pada awalnya, sistem komputer digunakan dari depan konsol. Perangkat lunak seperti assembler, loader, linker, dan kompilator meningkatkan kenyamanan dari sistem pemrograman, tapi juga memerlukan waktu setup yang banyak. Untuk mengurangi waktu setup tersebut, digunakan jasa operator dan menggabungkan tugas-tugas yang sama, atau biasa kita sebut sistem batch. Sistem batch mengizinkan pengurutan tugas secara otomatis dengan menggunakan sistem operasi yang resilient dan memberikan peningkatan yang cukup besar dalam utilitas komputer. Komputer tidak perlu lagi menunggu operasi oleh pengguna, tapi utilitas CPU tetap saja rendah. Hal ini dikarenakan lambatnya kecepatan alat-alat untuk MK relatif terhadap kecepatan CPU. Operasi offline dari alat-alat yang lambat bertujuan untuk menggunakan beberapa sistem reader to tape dan tape to printer untuk satu CPU. Untuk meningkatkan keseluruhan kemampuan dari sistem komputer, para developer memperkenalkan konsep multiprogramming. Kemudian, materi yang selanjutnya yang akan saya bahas yaitu haki perangkat lunak. Arti bebas yang salah telah menimbulkan persepsi masyarakat bahwa perangkat lunak bebas merupakan perangkat lunak yang gratis. Perangkat lunak bebas ialah perihal kebebasan, bukan harga. Konsep kebebasan yang dapat diambil dari kata bebas pada perangkat lunak bebas adalah seperti kebebasan berbicara, bukan seperti bir gratis. Maksud dari bebas seperti kebebasan berbicara adalah kebebasan untuk menggunakan, menyalin, menyebarluaskan, mempelajari, mengubah, dan meningkatkan kinerja perangkat lunak. Suatu perangkat lunak dapat dimasukkan dalam kategori perangkat lunak bebas bila setiap orang memiliki kebebasan tersebut. Hal ini berarti setiap pengguna perangkat lunak bebas dapat meminjamkan perangkat lunak yang dimilikinya kepada orang lain untuk dipergunakan tanpa perlu melanggar hukum dan disebut pembajak. Kebebasan yang diberikan perangkat lunak bebas dijamin oleh copyleft, suatu cara yang dijamin oleh hukum untuk melindungi kebebasan para pengguna perangkat lunak bebas. Dengan adanya copyleft, maka suatu perangkat lunak bebas beserta hasil perubahan dari kode sumbernya akan selalu menjadi perangkat lunak bebas. Kebebasan yang diberikan melalui perlindungan copyleft inilah yang membuat suatu program dapat menjadi perangkat lunak bebas. Kemudian, keuntungan yang diperoleh dari penggunaan perangkat lunak bebas adalah karena serbaguna dan efektif dalam keanekaragaman jenis aplikasi. Dengan pemberian kode sumbernya, perangkat lunak bebas dapat disesuaikan secara khusus untuk kebutuhan pemakai. Sesuatu yang tidak mudah untuk terselesaikan dengan perangkat lunak berpemilik. Selain itu, perangkat lunak bebas didukung oleh milis-milis
pengguna yang dapat menjawab pertanyaan yang timbul karena permasalahan pada penggunaan perangkat lunak bebas. Kemudian, materi selanjutnya yaitu struktur sistem operasi. Ada beberapa cara untuk menghubungkan komponen-komponen yang ada di dalam suatu sistem operasi. Yang pertama dengan menggunakan struktur sederhana. Kedua, dengan pendekatan terlapis atau level. Lapisan yang lebih rendah menyediakan layanan untuk lapisan yang lebih tinggi. Ketiga, dengan pendekatan kernel mikro, yaitu sistem operasi yang disusun dalam bentuk kernel yang lebih kecil. Kemudian, sistem berprosesor jamak mempunyai lebih dari satu CPU yang mempunyai hubungan yang erat. CPU tersebut berbagi bus komputer dan kadang-kadang berbagi memori dan perangkat yang lainnya. Sistem seperti itu dapat meningkatkan throughput dan reliabilitas. Kemudian sistem hard real-time seringkali digunakan sebagai alat pengontrol untuk aplikasi yang dedicated atau spesifik tugas tertentu. Sistem operasi yang hard real-time mempunyai batasan waktu yang tetap yang sudah didefinisikan dengan baik. Pemrosesan harus selesai dalam batasan-batasan yang sudah didefinisikan atau sistem akan gagal. Kemudian, sistem soft real-time mempunyai lebih sedikit batasan waktu yang keras dan tidak mendukung penjadwalan dengan menggunakan batas akhir. Sistem ini menggunakan prioritas untuk memilih tugas-tugas mana yang harus terlebih dahulu dikerjakan. Kemudian struktur selanjutnya yaitu sistem terdistribusi. Merupakan sistem yang menjalankan bagian-bagian program di beberapa komputer yang berbeda. Komputer-komputer itu terhubung dalam suatu jaringan. Sistem terdistribusi adalah salah satu bentuk dari paralelisme. Kemudian ada juga sistem terkluster, yaitu sistem yang terdiri dari banyak komputer yang disusun sedemikian rupa untuk menyatukan sumber daya yang ada dan seolah-olah dapat dipandang sebagai satu komputer saja. Model seperti ini sering digunakan untuk membangun superkomputer. Kemudian, materi selanjutnya yaitu proses dan penjadwalan. Yang pertama itu proses. Proses didefinisikan sebagai sebuah program yang sedang dieksekusi. Sistem operasi mengeksekusi proses dengan dua cara, yaitu batch system yang mengeksekusi jobs dan time served system yang mengatur pengeksekusian program pengguna atau user atau task. Dalam pengeksekusiannya, sebuah proses juga memiliki status yang mencerminkan keadaan dari proses tersebut. Kemudian di sini dapat kita lihat yaitu diagram status proses yang dimana itu ada new, ready, run, waiting, wait, dan terminate. Di mana sebuah proses dapat memiliki 3 status utama, yaitu running, waiting, dan ready. Terdapat 2 status tambahan, yaitu saat pembentukan dan terminasi, yaitu new dan termination. Kemudian proses dan pendawalan yang selanjutnya yaitu thread. Thread merupakan cara dari komputer untuk menjalankan 2 atau lebih task dalam waktu bersamaan, sedangkan multithreading adalah cara komputer untuk membagi-bagi pekerjaan yang dikerjakan sebagian dengan cepat, sehingga menimbulkan efek seperti menjalankan beberapa task secara bersamaan, walaupun otaknya hanya satu. Kemudian, multithreading juga dapat dilakukan dengan cara pengeksekusiannya yang mengizinkan beberapa thread terjadi dalam sebuah proses, saling berbagi sumber daya, tetapi dapat dijalankan secara independen atau secara pintar. Keuntungan dari sistem yang menerapkan multithreading dapat dikategorikan menjadi 4 bagian, yaitu meningkatkan respons dari pengguna, pembagian sumber daya, ekonomis, dan mengambil keuntungan dari arsitektur multiprosesor. Kemudian, yang ketiga ada penjadwalan. Penjadwalan CPU adalah pemilihan proses dari antrian ready untuk dapat dieksekusi. Penjadwalan CPU merupakan konsep dari multiprogramming di mana CPU digunakan secara bergantian untuk proses yang berbeda. Suatu proses terdiri dari 2 siklus, yaitu burst MK dan burst CPU yang dilakukan bergantian hingga proses selesai. Penjadwalan CPU mungkin dijalankan ketika proses running ke waiting time, running ke ready state, waiting ke ready state, dan terminates. Kemudian proses 1 dan 4, yaitu yang pertama running ke waiting time dan 4 terminates adalah proses non-preventif di mana proses tersebut tidak bisa diinterrupt atau dikoreksi. Sedangkan yang kedua yaitu running ke ready state dan ketiga waiting ke ready state adalah proses preventif di mana proses boleh diinterrupt atau dikoreksi.
Untuk penjadwalan preventif, penjadwalan CPU mungkin akan dijalankan ketika proses dalam keadaan berubah dari waiting. Yang pertama, berubah dari running ke waiting state. Yang kedua, berubah dari running ke ready state. Dan yang ketiga, berubah dari waiting ke ready state. Dan yang terakhir itu dengan cara dihentikan. Penjadwalan preventif mempunyai arti kemampuan sistem operasi untuk memberhentikan sementara proses yang sedang berjalan untuk memberi ruang kepada proses yang diprioritaskan lebih tinggi. Kemudian, materi selanjutnya yaitu proses dan sinkronisasi. Yang pertama itu yang akan kita bahas yaitu konsep interaksi, di mana sinkronisasi diperlukan untuk menghindari terjadinya ketidakkonsistenan data akibat adanya akses data secara konkuren. Proses-proses disebut konkuren jika proses-proses itu ada dan berjalan pada waktu yang sama. Proses konkuren ini bisa bersifat independen atau bisa juga saling berinteraksi. Proses konkuren yang saling berinteraksi memerlukan sinkronisasi agar terkendali dan juga menghasilkan output yang benar. Kemudian konsep interaksi sendiri terbagi ada yang berkaitan dengan komunikasi antar proses, di mana hal tersebut dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu sistem berbagi memori, yaitu shared memory system, yaitu salah satu cara komunikasi antar proses dengan cara mengalokasikan suatu alamat memori untuk dipakai berkomunikasi antar proses. Dan yang kedua itu sistem berkirim pesan, di mana memiliki arti proses komunikasi antar bagian sistem untuk membagi variabel yang dibutuhkan. Proses ini menjadikan dua operasi, yaitu mengirim pesan dan menerima pesan. Kemudian proses dan sinkronisasi. Materi yang kedua yaitu sinkronisasi, di mana sinkronisasi diperlukan untuk menghindari terjadinya ketidakkonsistenan data akibat adanya akses data secara konkuren. Proses disebut konkuren jika proses itu ada dan berjalan pada waktu yang sama. Proses konkuren ini bisa bersifat independen atau bisa juga saling berinteraksi, sama halnya seperti konsep interaksi. Kemudian di sinkronisasi terdapat race condition, di mana race condition adalah suatu kondisi di mana dua atau lebih prosesor mengakses shared memory atau sumber daya pada saat yang bersamaan. Dan hasil akhir dari data tersebut tergantung dari proses mana yang terakhir selesai dieksekusi, sehingga hasil akhirnya terkadang tidak sesuai dengan yang dikehendaki. Kemudian berikut ini adalah algoritma dari klien atau server dalam proses dan sinkronisasi. Di mana di sini dia menggunakan encounter sama dengan 0, kemudian dia menggunakan titik koma. Proses yang dilakukan oleh prosedur yaitu item next prosedur, kemudian dia menggunakan perulangan while, di mana di sini while-nya counter sama dengan buffer size. Itu kemudian dia melakukan mengetik do nothing, bufferin, next prosedur, dan seterusnya. Kemudian proses yang dilakukan oleh konsumen yaitu menggunakan item next consumed, yaitu sama seperti yang pertama, dia menggunakan perulangan while. Kemudian contoh race condition dalam bahasa mesin, yaitu garis miring 2 kali, counter plus plus, di mana register 1 sama dengan counter, register 1 sama dengan register 1 tambah 1, dan counter sama dengan register 1. Kemudian counter min, yaitu register 2 sama dengan counter, register 2 sama dengan register 2 dikurang 1, dan counter sama dengan register 2. Kemudian contoh program yang memperlihatkan race condition. Misalkan nilai awal counter adalah 2. Yang pertama produsen yaitu register 1 sama dengan counter yaitu register 1 sama dengan 2. Kemudian yang kedua produsen yaitu register 1 sama dengan register 1 ditambah 1, di mana register 1 sama dengan 3. Kemudian yang ketiga yaitu konsumen sebagai register 2 sama dengan counter, di mana register 2 sama dengan nilainya sama dengan 2. Kemudian yang keempat konsumen yaitu register 2 di mana register 2 dikurang 1, di mana register 2 itu nilainya 1. Kemudian konsumen yaitu counter sama dengan register 2 di mana itu counternya itu 1. Dan produsen yaitu counter sebagai counter sama dengan register 1 di mana counternya sendiri itu bernilai 3. Kemudian materi selanjutnya yaitu critical section.
Apa itu critical section? Critical section adalah segmen kode yang mengakses data yang digunakan proses secara bersama-sama, yang dapat membawa proses itu ke bahaya race condition. Biasanya sebuah proses sibuk melakukan perhitungan internal dan hal-hal lainnya tanpa ada bahaya yang menuju ke race condition pada sebagian besar waktu. Akan tetapi, biasanya setiap proses memiliki segmen kode di mana proses itu dapat mengubah variabel, mengupdate sebuah tabel, menulis ke suatu file, dan lain-lainnya yang dapat membawa proses itu ke bahaya race condition. Kemudian, bagaimana solusinya? Solusi memecahkan masalah critical section yaitu ada yang pertama, solusi perangkat lunak. Solusi ini menggunakan algoritma untuk mengatasi masalah critical section. Yang kedua itu solusi perangkat keras. Solusi ini tergantung pada beberapa instruksi mesin tertentu, misalnya dengan menonaktifkan interupsi, mengunci suatu variabel tertentu, atau menggunakan instruksi level mesin seperti test dan set. Kemudian, solusi perangkat lunak sendiri yang menggunakan algoritma itu terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu algoritma 1, mencoba mengatasi masalah critical section untuk 2 proses, di mana algoritma ini menerapkan sistem bergilir kepada kedua proses yang ingin mengeksekusi critical section. Sehingga kedua proses tersebut harus bergantian menggunakan critical section. Dapat kita lihat contoh di bawahnya itu, di mana proses pertama atau proses 0 itu menggunakan turn sama dengan 0, di mana dia menggunakan perulangan do, kemudian dia while turns tidak sama dengan 1, kemudian dia selama giliran P1 atau proses 1, dan kemudian critical section-nya itu turn sama dengan 1, kemudian dia remainder section, dan terakhir while. Sama seperti proses yang pertama atau P0, proses yang kedua atau P1 yaitu dia menggunakan juga turn sama dengan 1, sama seperti rumus yang ini. Kemudian dia menggunakan do, kemudian dia menggunakan lagi while, turn tidak sama dengan 1, di mana selama giliran PO, kemudian menggunakan critical section, turn sama dengan 0, dan remainder section. Selanjutnya algoritma 2. Apa itu algoritma 2? Algoritma 2 juga mencoba memecahkan masalah critical section untuk 2 proses. Algoritma ini mengantisipasi masalah yang muncul pada algoritma 1 dengan mengubah penggunaan variabel turn dengan variabel flag. Variabel flag menyimpan kondisi proses mana yang boleh masuk critical section. Proses yang membutuhkan akses ke critical section akan memberikan nilai flagnya true, sedangkan proses yang tidak membutuhkan critical section akan men-set nilai flagnya bernilai false. Dapat kita lihat di sini di mana dia mengganti dari turn sini menggunakan flag 0 sama dengan no true. Dan kemudian di P1-nya itu dia menggunakan flag 1 sama dengan true, mana satunya sama dengan index. Kemudian algoritma 3. Algoritma 3 ditemukan oleh J.L. Peterson pada tahun 1981, dikenal juga sebagai algoritma Peterson. Peterson menemukan cara yang sederhana untuk mengatur proses agar memenuhi mutual exclusion. Algoritma ini adalah solusi untuk memecahkan masalah critical section pada 2 proses. Itu dapat kita lihat di sini dia menggunakan do, flag, dan turn. Sama juga di proses yang kedua, dia juga menggunakan perulangan do, menggunakan flag, dan turn. Berarti dia ini adalah gabungan dari algoritma 1 dan algoritma 2. Oke, lanjut. Yang algoritma terakhir yaitu algoritma tukang roti. Algoritma tukang roti adalah solusi untuk memasalah critical section pada n buah proses. Algoritma ini juga dikenal sebagai Lamport-Becker algorithm. Ide algoritma ini adalah dengan menggunakan prinsip penjadwalan seperti yang ada di tempat penjualan roti, di mana para pelanggan yang ingin membeli roti sebelumnya harus mengambil nomor urut terlebih dahulu, dan urutan orang yang boleh membeli ditentukan oleh nomor urut yang telah dimiliki masing-masing pelanggan tersebut. Baik, materi selanjutnya yaitu sinkronisasi. Sinkronisasi adalah proses pengaturan jalannya beberapa proses pada saat yang bersamaan. Tujuan utamanya yaitu menghindari terjadinya inkonsistensi atau tidak konsistennya suatu data karena pengaksesan oleh beberapa proses yang berbeda atau mutual exclusion, serta untuk mengatur urutan jalannya proses-proses sehingga dapat berjalan dengan lancar dan terhindar dari deadlock atau starvation. Kemudian ini adalah test and set, di mana tadi yang ada di bagian sinkronisasi, di mana sebagian besar sistem komputer saat ini menyediakan instruksi-instruksi perangkat keras khusus
yang mengizinkan kita untuk menguji dan memodifikasi nilai dari sebuah variabel. Instruksi ini disebut instruksi test and set. Dapat kita lihat ini adalah contoh dari test and set di mana kita menggunakan boolean test and set. Dia menggunakan boolean dikalikan dengan target. Mana target ini yang akan kita isi. Kemudian dia menggunakan target sama dengan true. Kemudian dia return. Dan test and set dengan mutual exclusion contohnya dapat kita lihat dengan dan ini. Dia menggunakan do while, test and log. Kemudian dia do nothing, critical section. Kemudian dia mengunci log sama dengan false. Di mana apabila kita masukkan log, berarti dia akan sistem akan menyatakan dia itu salah atau false. Kemudian dia ketik lagi section. Kemudian dia while sama dengan true. Akhirnya di mana perulangan ini sudah benar. Kemudian test and set yang memenuhi critical section dapat kita lihat contohnya. Sini do dia menggunakan waiting sama dengan true, k sama dengan true. While waiting index i dan k. K-nya test and set, kemudian dia mengunci log, kemudian waiting index i sama dengan false. Critical section dan kemudian dia menggunakan rumus seperti yang ada pada gambar ini. Kemudian dia menggunakan perbandingan if j sama dengan i, dan jika if-nya j sama dengan i, dia akan menlog sama dengan false. Kemudian dia menggunakan else jika benar waiting, kemudian jika salah waiting atau j sama dengan false. Kemudian dia menggunakan remainder section lagi dan terakhir dia menutup dengan true. Sebelum kita harus menginisialisasikan dua variabel, sebelumnya kita harus menginisialisasikan dua variabel boolean. Seperti tadi contoh yang di sini dia menggunakan boolean. Kemudian kita menggunakan boolean waiting index n, kemudian kita boolean log. Kemudian materi selanjutnya yaitu semafor. Semafor adalah sistem sinyal yang digunakan untuk berkomunikasi secara visual. Dalam software, semafor adalah sebuah variabel bertipe integer yang selain saat inisialisasi hanya dapat diakses melalui dua operasi standar, yaitu increment dan decrement. Semafor digunakan untuk menyelesaikan masalah sinkronisasi secara umum. Berdasarkan jenisnya, semafor hanya bisa memiliki nilai 0 atau 1, yaitu angka biner, atau lebih dari sama dengan 0. Kemudian semafor memiliki dua jenis, yaitu binary semafor dan counting semafor. Kemudian fungsi semafor sendiri terbagi menjadi 3 bagian, yaitu mutual exclusion seperti yang kita bahas sebelumnya, sesuai dengan prinsip mutual exclusion. Jika suatu thread sedang berada dalam critical section-nya, thread lain harus menunggu thread tersebut keluar dari critical section-nya sebelum dapat memasuki critical section-nya sendiri. Kemudian, fungsi yang kedua yaitu resource controller, di mana semafor menyimpan banyak resource yang tersedia saat thread ingin memakai resource ia akan memanggil fungsi kunci. Jika resource masih tersedia, thread bisa langsung menggunakannya. Sebaliknya, jika semua resource sedang dipakai, thread tersebut harus menunggu setelah resource selesai dipakai. Thread akan memanggil fungsi buka sehingga resource yang bebas bertambah. Dan fungsi yang selanjutnya, sinkronisasi antar proses. Ada kalanya suatu thread memerlukan resource yang dihasilkan oleh thread lainnya. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu mekanisme untuk mengatur urutan eksekusi thread. Mekanisme ini dilakukan dengan memanfaatkan semafor. Baik, demikian materi yang dapat saya paparkan pada kesempatan kali ini mengenai materi tugas MIT, sistem operasi. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.